Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Makrifat dipersembahkan oleh Move Up Trend. Ya, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik Bang Arafat. Ya, ini biar kita ngobrolnya lebih enak. Coba dong lepas maskernya dulu biar enak. Oke. Insya Allah dalam keadaan sehat dan Amin, mudah-mudahan amin, kedepannya juga makin sehat. Alhamdulillah. Ya Allah, Amin. Oke. Ngomong dong, Bang. Iya. Amin ya. Amin ya Allah. Baik teman-teman, apa itu podcast Makrifat? Podcast Makrifat itu sebuah podcast yang membahas tentang hal-hal yang sangat menarik, hal-hal yang insya Allah Anda kresek-kresek aja. Saya lagi ngejelasin ini. Iya. Jangan sendiri dong kalau makan bagi-bagi. Iya nih Anda. Gak malu apa sama anggota baru ini? Iya nih, aduh, Ya, nggak bisa jadi kalau teladan. mau makan tuh ngomong, katakanlah mau makan gitu. Iya. Katakan loh, katakan. Emang kenapa gue pengen makan harus bilang-bilang gitu? Ya kan kita rame-rame di sini biar tahu kalau makan atau enggak. Suapin gitu, suapin. Itu juga siapin airnya. Kenapa gue jadi bahas itu juga? Oke, podcast Makrifat ini sudah tayang di YouTube, juga ada di Spotify. Silakan teman-teman dengerin semua episode yang ada. Insya Allah sangat bermanfaat dan menarik untuk teman-teman dengarkan semua. Betul sekali. Terutama kenapa namanya Makrifat itu ada di episode 1 dan episode 2. Ngebahas nama Makrifat aja beta ini panjang itu sampai 2 episode. Mungkin gini kali Bang. Mungkin bisa Keren banget ya. sedikit aja. Ini bisa jadi ada penonton kita yang baru ya kan. Apa sih Makrifat itu maksudnya? Dikit. Dengerin aja lah di episode Oh, ya, 1 dengerin sama 2. aja. Lu Bang, dia mah enggak ngerti clickbait sih, susah ya Allah. Sama kayak logo Move Up ya. M. Males. Astagfirullah. Jadi gini, kita hari ini sudah kedatangan anggota baru mudah-mudahan. Iya. Dan juga slash bintang tamu yang notabene Iya. itu orang yang sangat kita banggakan. Masya Allah. Iya. Keren banget orangnya ya Allah. Ya Allah, amin ya Allah. Ibarat prestasi itu mungkin udah dijejerin di kertas nih, Sudah nggak muat ya. udah nggak muat gitu. Apalagi fontnya 50 gitu, jelas nggak muat. Gedean dong. Gelarnya aja, gelarnya. Gelarnya. Kayak bus panjang. Kalah kereta. Bener, SSY M CPSM. CPSM RSCM. Rumah sakit. Nggak ada. Salah. Ya. Tapi gelarnya itu masih tinggian gua sebenarnya dibandingin Mas Tia. Oh, iya, apa tuh? Tinggian apa besaran? Enggak, gelar masih tinggian gua. Gua gelar tiker di atas bulan. Sumpah Ya keren banget. ampun. Oh, iya. Tolong. Ya, gelar tiker di Kenapa orang yang sehebat Mas Tia Lestaluhu ini bisa hadir di podcast yang sederhana dengan kita ini? Masya Allah. Tentu aja karena banyak sejarah di situ, banyak kenangan di situ yang sulit. Itu episode yang beda lagi lah, mudah-mudahan nanti kita bahas. Iya. Ada. Siap. Di YouTube ada. Hah? Di YouTube. Paling bawah saya Mas Tia. Bener kan? Benar. Ada. Untuk hari ini di edisi spesial di bulan Februari ini kita akan membahas hal-hal yang tentunya berkaitan dengan bulan Februari ini. Bukannya kita merayakan, bukannya kita memperingati, tapi kita mencoba Mengamini. bukan. Kita coba membedah gitu. Membedah ya kebetulan ada temanya, ada nuansanya, ya udah kita coba bahas aja di sini. Kita akan bahas apa nih? Nuansa bening. Bukan. Emang apaan? Tauhid Aldiano. Bukannya dia Piki Daki. Sim salim guys. Dayana. Seingat saya ini kesepakatan kita tadi kan. Kesepakatan kita. Masa Anda lupa gitu. Kita akan membahas tentang katakan cinta. Ayo. Berapa itu? Zaman dulu ya, acara apa sih namanya? Punya TV-nya lo, nggak punya nonton tetangga kan?
nonton ya, gitu numpang nonton di jendela kan sedih ya. Itu tahun berapa ya? Tahun berapa itu? Kayaknya kelihatan banget daerah lu miskin bang. Emang iya. Listrik aja masuk daerahnya pakai salam. Gue bingung listrik masuk pakai salam. Aduh. Ya, berhubung dengan pernyataan cinta, pembuktian cinta. Ini kebetulan ada orang-orang yang berpengalaman, belum berpengalaman, nol pengalaman. Ya, ini bisa dibilang lengkap nih semua di sini gitu kan, lengkap gitu. Ya, kebetulan saya menikah kok kebetulan. Saya izin koreksi sedikit gitu. Ya, saya sudah menikah gitu. terpaksa. Astagfirullah. Terpaksa ya. Ya. Harus segera cari muka kalau gitu, Bang. Ya, itu episode sebelumnya. Oh iya. Dan juga ada beberapa yang Callback-nya sedang berapa episode? ada beberapa juga di antara teman kita itu yang lagi menikmati prosesnya, entah itu ta'aruf, entah itu perkenalan, ataupun sudah ke jenjang yang lebih dekat, yaitu Asik. apa? Perceraian. Pak, Loh, itu Jangan curhat di sini. Bapak emang mau ke arah sana? enggak. Bapak mau ke arah sana? Astagfirullahaladzim. enggak diizinin nambah. Astagfirullahaladzim. Lain. Ya lagi tuh pada nggak bantu nyari punchline, gue bingung ini. Gue nyari sendiri, lu kurang ngajar gitu. Ya gimana? Kan di pusatnya. Gimana? Kalau dari segi katakan cinta tauhid gimana? Oh, pedes. Enggak itu. Cintanya pedas. Apa-apaan? Terima kasih. Kembali. Jadi katakan cinta itu kebanyakan kita memang kan pasti hakikatnya manusia itu bercinta. Asik. Tapi bukan bercinta yang itu Lu belum. kan bercinta. Semuanya butuh kasih sayang lah kayak gitu ya. Kan saling mencintai. Itu kan namanya bercinta gitu itu kalau Gitu dong. tapi memang ketika kita bercinta itu diawali saling cinta itu lo tadi dulu loh. Diawali saling cinta itu pasti kan ada itu Chemistry. bukan chemistry Apa? sih. Kalau listrik dicetakin Koneksi. iya kan harus ada koneksi. Nah gimana cara itu dia bisa connect, pasti kan harus ada dia ngomong cinta. Nah saya nggak habis pikir sama orang-orang itu yang dia biasanya mendem perasaannya, mendem rasa cintanya, terus dia bilang begini, cinta itu nggak harus memiliki dan izinkan aku. Orang gitu, cinta nggak apa-apa sih, cinta itu nggak harus memiliki, itu bilang aja lu ditolak gitu loh. Mana ya? Iya. Enggak ada. Sabar, Bib, sabar. Sabar. Pokoknya gitulah kalau menurut gue tuh, makanya sabar, itu- Mas Tia. itu bagi makhluk yang ingin bercinta dia Iya. harusnya itu bisa memahami elemen ini, yaitu elemen cinta. Asik. Apaan sih anjing nggak jelas? Itu tambahan dari 4 elemen di muka bumi. Iya, elemen cinta. Jadi nggak bisa tuh lo cinta itu cuma mendem dari hati. Kalau lo mau mendem dari hati tapi lo nggak sakit, it's okay. Kalau lo nggak mau nyatain lo pendem di hati, kalau lo sakit itu kan bego yang dipiara namanya. Iya. Itu Oke. Subhanallah. Kan jadi elemen cinta ini kita harus kita harus satu bahasa dulu ya, bahwa elemen cinta ini ke sesama manusia yang sedang kita bahas ini. Ya. Kalau elemen cinta dengan Tuhan pencipta itu mah udah pasti gitu kan. Nah, cuman yang saya pengen tanyakan adalah lika-likunya ketika menghadapi dengan sesama manusia ini gitu. Gimana, Pik? Kalau sesama laki-laki belum pernah ya. Tapi ada pengalaman kan? sama topik sama laki-laki, tempatnya aja beda. Ya Allah. Tempat bicaranya, tempat curhatnya maksudnya. Iya. Tempat curhat. Sebenarnya perjalanan cinta itu cukup complicated ya. Itu Iya. artinya complicated. Google Translate di bawah. Iya. Bahasa Arabnya apa, Beta? Apa tuh? Komplikasi.
Iya. Ya. Dibilang perjalanan cinta itu emang liku-liku ya. Ada tahapan di mana kita itu suka hanya karena fisiknya. Iya. Ada juga suka karena dia itu smart. Iya. Ada juga kita suka tuh karena pribadinya. Ada juga kita suka karena dia suka, ya kan? Iya benar. Iyalah kalau enggak Dia suka sama lu. Oh serius lu? Ini gue suka sama dia juga deh. Ada kayak gitu. Ada tipe kalau orang kayak gitu. Ada juga yang suka sama tabungan orang tuanya. Ada juga. Harapannya kayak gitu, apalagi dia suka karena dia tuh anak tunggal ya nggak? Salah satunya ya banyak lah lika-likunya. Hanya yang paling pasti dulu adalah kalau menurut saya pribadi ya chemistry. All about chemistry, dan kalau buat laki-laki sih ya komitmen. Oke. Itu sih kalau kata gua. Singkat banget, Pak. Padahal saya berharap nih, ya udah kita tanpa lama-lama lagi kita tampilkan bintang utama kita dan dengar pendapatnya yaitu Bang Andi. Dia udah ngerasa ya. Aku udah siap yang merasa besar ini ternyata dibelokin. Ternyata lebih terkenal siapa gitu. Kenapa jadi gua dah? Ya kan lo emang merasa besar kan, badan lo aja begini ya. Maksudnya gitu, betul, Bang. betul. Ini lu mau nanya apa nih? Mau nanya apa tentang cinta sama gue? Gue banyak pengalaman cinta. Bentar, pengalamannya Iya, apa? Koreksi pengalaman dulu. cinta ditolak maksudnya. Ini Bang Andi merupakan tipe orang yang benar-benar banyak ikhlasnya. Masya Banyak Allah. redonya, banyak dan juga banyak kontemplasi. Pengalaman. Iya, Dia itu tipikal playboy. Playboy seminggu ganti, seminggu ganti. iya. Kok Dia yang diganti. aduh. Iya. Yang patah sebelum berperang, yang runtuh sebelum dibangun. Iya, giliran ada cewek, giliran dia nanya ke cewek yang gebetannya, "Rumah kamu di mana?" Ceweknya jawab, "Rumahku belum dibangun." Seminggu lagi baru dibangun. Aduh, yang ada hujan di luar, basahnya di pipi. Ya. Ya Allah. Gimana Bang Andi? Aduh ya. Ini kalau bicara soal cinta, iya, asem ya sama ya. Ya, tapi nanti lah ya kita nggak bahas cinta. Emang cinta itu asem sebenarnya. Asem bagi orang yang memang setelah dia berusaha, dia mengatakan, tapi hasil tidak sesuai dengan apa yang diimpikan gitu kan. Iya loh. Saya yakin lah ya, semua orang ketika ingin mengatakan cinta, pasti kan ujung-ujungnya yes, diterima. Will he Harapannya marry me? kan, harapannya. Harapannya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan, ya berarti Masih ada harapan baru. masih ada harapan baru gitu kan. Kalau memang dia bener. Iya. udah gitu jantung lo sakit, harapan kita. Bisa. Habis itu, habis harapan kita ke harapan Jaya pulang kampung. Enggak lucu. Enggak lucu. Krik banget. Kalau enggak Iya. kan bis, ya kan? Iya, Habis iya. kita ke harapan Jaya, naik bis kita ke harapan Dinda. Udah dong harapannya, udah. Udah ya. Ya, jadi gimana? Enggak lucu. Ya. Kemarin gue bilangin masih begini. Aduh. Ya setidaknya sih bagi orang yang memang dia tuh, seseorang itu harus berani mengatakan cinta walaupun apapun konsekuensinya harus diterima. Ya. Diterima atau tidak, dia diterima. Maksudnya gini, gua ngatain cinta sama cewek. Ngatain atau Ngatain, ngingin dong. ngarepin atau Enggak, gua mengatakan Oh, cinta gitu. ya. Mengungkapkan. Mengungkapkan. Oke. gitu kan. Mencurahkan. Iya. Kalau gua ngata-ngatain, cewek mau sama lu? Nggak mau. Dasar cewek. Gitu kan. Itu baru namanya ngatain. Iya. Itu namanya ngatain ya Iya, kan. iya. Jadi kalau halo cewek, gua suka nih sama lu mau nggak sama gue? Hah. Ternyata ditolak, ya sudah, terima. Ditolak lagi diterima gitu. Biasanya ditolak kenapa? Ditolak karena gue terlalu baik katanya. Baik. Kadang-kadang bingung gitu kan. Ya, baik lu udah terbukti sih, Bang. Iya. Lu ngerombak sebuah ruangan ini menjadi sebuah gitu studio. juga, enggak. Itu dan nggak minta diganti itu udah baik banget. Enggak gitu juga. Kadang Itu kalau harapan kita. Iya. kadang kalau misalkan Sama itu. enggak, Iya, iya. gini.
Karena kalau misalkan gue nembak cewek gitu ya, terus dia bilang terlalu baik, kadang pengen gue mohon maaf ya, Iya. pengen gue pukul, biar gue terlalu jahat gitu kan. Biar gue diterima gitu kan. Karena ketika terlalu baik diterima, bisa jadi gue terjahat harus diterima gitu. Tapi itu kan pemikiran yang salah. Iya. Jadi gue yang terlalu baik, berarti insya Allah jodoh gue juga pasti lebih baik. Masya Allah. Kita sih berharap itu aja. Jadi ya buat cowok-cowok di sana yang lu nggak berani ngungkapin cinta lu, ungkapin. Nggak mesti tanggal 14, nggak mesti tanggal 15, tanggal 29 Februari juga bagus. Nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada 5 tahun sekali. 5 tahun sekali ada bang. Gitu. Bulan ya. ini nggak ada. Tahun ini nggak ada. Jadi gitu bang Arafat dan teman-teman semua. Tahun ya. ini Ya. tahunnya apa? Katakan aja cinta lo, apapun hasilnya diterima. Ya. Maksudnya diterima. Lu tolak, Apapun lu terima. hasilnya diterima. Iya, terima sama diri sendiri. Iya. Ditolak nih sama Oke. dia, ya terima. Ya, Dia ya, nggak mau, ya. ya terima sama kita gitu. Oke. Duduk di bawah lebih enak loh. Buat para sobat Marifat yang mendengar doanya Bang Andi, ketik amin di kolom komentar. Amin. Amin ya Allah, amin. Gitu aja Bang ya. Gitu aja Oke. deh. Kita juga langsung dengar prakata dari habaib kita gitu. dari karena memang namanya habaib. Habib. Panggilnya Habaib. Tapi tanya dulu, Ya. Habib, ini Habib Gimana? yang sering azan apa jadi imam? Kenapa? Ini ente yang sering azan ya, imam ya? Sekarang jadi imam. Oh, Jadi imam. biasanya nembok kan, nembok ini nembok ini. Pokoknya udah jadi imam. Gimana Bib pendapatnya Bib mengenai katakan cinta ini ataupun perjalanan lu dulu gimana tiba-tiba Asik. tiba-tiba Hati-hati. tiba-tiba istri lu yang sekarang mau gitu. Apa lu bikin dia teta dulu? Tipu muslihat apa yang kau lakukan? Nah, gimana Bib? Ya, sebetulnya kalau kita berbicara tentang katakan cinta, kita sebagai manusia memang harus mengatakan itu. Karena kalau kita berbicara tentang hati ke hati, jarang yang satu frekuensinya tuh menyatu. Jadi kita sebagai manusia, ya sesama manusia harus kita katakan. Kalau kita cinta sama dia, ya katakanlah. Nanti, hasil dari apa yang kita katakan pasti ada konsekuensinya. Diterimakah atau ditolakkan? Cuman dua itu ya? Iya, dua itu. Kalau digantung, nah itu. Kok samaan sih? Iya. Jangan-jangan yang kedua. Kayaknya aku kenal. Digantung. Kedua. Ceplosan. Iya. Jadi sebetulnya hanya dua kalau menurut saya. Kalau ada bahasa digantungkan itu cara dia untuk mengalihkan sejatinya mungkin tidak. Atau bisa jadi juga dia kan dua Iya. frekuensi gitu. Resmi banget ya bahasanya dari tadi tutur katanya, kaedahnya. Rapi banget. IYD ejaan yang dikesampingkan ngomongnya. Sempurnakan. Oh, disempurnakan. Oh iya, ya maaf. Maaf. Kasian anak band udah bikin lagunya. Ya itulah. Jadi ada dua kemungkinan. Gitu. Dua kemungkinan. Dia kalau kan antara iya sama tidak. Kalau dia menggantung ya berarti bisa katakan tengah-tengah. Nah, menggantung itu bisa dua Iya. bisa dua kemungkinan juga kan. Iya. Amat susah. Banyak sebabnya. Dia itu apa sebetulnya dia tidak Iya. cuman dengan cara yang lebih halus menggantungkan atau dengan cara Iya. juga dia menggantungkan itu pengen lihat dia sampai mana gitu. Oh, gitu. untuk Kita mendapatkan dia. dikasih tes dulu gitu. Iya. Ditangguhkan ianya ya. Diuji gitu ya. Betul. Oh, nanti kita kembali kepada kita gitu kan. Kita mau sampai mana gitu Iya. kan ikhtiar itu tuh kan. Apakah hanya satu orang yang kita tuju Iya. atau kita mau cari lain? Iya. Kalau menurut saya ya kita sebagai manusia ikhtiar aja gitu kan. Nah, nanti ada yang hal yang baik atau tidaknya itu kan itu serahkan sama Tuhan. Oh, Biar gitu. hal-hal yang tidak baik itu biar Allah ganti dengan yang baik. Masya Allah, habaib. Ya. Kelihatan banget aura habaibnya tuh. Berarti nyebar apa? Nyebar TP dikit ke sana sini enggak Iya masalah. gitu. dong? Tuh Bang Andi, coba Bang Andi ikhtiar terus. Terserah mau ikhtiar kayak gimana Tahu instan. enggak? Apa? Habib nama panjangnya apaan? Apa? Habib Krokodil. Apa itu? Jadi kita harus ikhtiar terus ya, Bib ya. Lu harus nasihatin Bang Andi nih, ikhtiar terus nih gitu kan. Apa aja harus dicoba gitu kan. Kan sekarang Bang Andi itu sedang ikhtiar kita doakan. Pak. Iya. Allah, adem gitu banget ya. emang kalau denger habaib ngomong. Berapa tahun Bang Andi ikhtiar? Iya. Ya, perintah berapa Bang? Jangan disebut. Ya,
artinya ikhtiar itu tidak ada batasan. Oke. Jadi selama kita masih bernafas ya inilah ikhtiar. Masya Jangan ngomong Masya Allah. ikhtiar dong, usaha aja. Gimana gitu? Oke, thank you Bib. Thank you Bib. Jadi Ya harus disampaikan lah. Ya. Kita sama dia cinta. Katakanlah. Ya. Enggaknya ya udah. udah ya, gue lanjut ya. Iya. Gini. Gue lanjut nih. Ya. Oke. Oke. Waktu terbatas. Oh, siap. Ya. Jadi sudah selesai acara kita. Alhamdulillah ya kan. Ya, namanya juga anggota baru ya kudu dikituin lah. Oke, ospek. Ospek ya. Enggak. Lu kita Anda enggak dengar. Bu Aja itu udah gatel banget pengen bicara mulutnya. Iya, Dia, dari Iya, tadi juga iya. di prank mulu Nih deh. makanya. tutup. Ya makanya kita dengar pendapat dari Ustazah Mastia Masya Lestari. Allah. Masya Allah. Kalau Baik, teman-teman. Saya apal loh, saya Tunggu, apal. tunggu. Karena Bu Aja menyampaikan tausiah kita di depan yuk. Udah. Ayo gimana? kalau aku dari tadi kan aku denger karena teman-teman di sini banyakan laki ya dan Mas Tia ya. Enggak, ini emang urutannya gini. Laki, perempuan, setengah gitu. Emang gitu emang. Iya benar. Lanjut nih. Kan apa namanya yang aku tahu dan mungkin itu terlihat juga dari pendapat teman-teman yang udah ngasih pemikiran sebelumnya bahwa Sudut pandang. Iya. mengutarakan perasaan itu sesuatu yang penting dan enak banget itu bakwannya. Itu bawa. Iya. Jangan terdistorsi dengan itu. Lu Lanjut. Nah, kalau aku mau menyinggung dari sudut pandang perempuan nih, kan biasanya perempuan itu kan malu mengutarakan perasaan ya. Padahal dia juga punya perasaan cinta buat lawan jenis gitu. Iya. Nah, kalau menurut aku bukan karena namaku Mas-mas jadi aku mau frontal ya. Bu Aja kalau malu mengutarakan boleh kok menselatan atau membaratkan. Asik. Jadi aku berpikir anggap aja lewat. ya, Ya. emang kalau acaranya berkualitas memang selalu ada iklan yang muncul gitu. Iya. Walaupun iklannya tuh turun harga tapi Iya. nggak apa-apa. Anggap aja suara tadi angin muson. Lanjut ya. Iya. Nah, kalau dari aku pribadi sebagai perempuan, aku pikir perempuan itu punya hak yang sama dengan laki-laki. Karena manusia kan sama-sama punya panca indera, salah satunya adalah mendengar. Nah, kalau misalnya hati ngomong, akan lebih baik itu diutarakan lewat indera mulut supaya telinganya mendengar. Jadi tuh perasaannya jelas. Psikolog aja itu kalau misalnya datang pasien ke dia sering bilang loh, aku hanya bisa membantu. Dan aku bukan seorang peramal. Artinya masalah Anda harus menceritakan kepadaku. Itu psikolog loh yang udah belajar banyak tentang perilaku manusia. Apalagi kita yang manusia biasa gitu. Ya kalau misalnya mau orang lain tahu kalau kita suka sama dia, ya ngomong lah, jangan disimpan, nanti gondok sendiri mati. Iya. Masya Allah. Mungkin ada pengalaman nih. Oh iya, Gimana nih? Gimana? Mungkin Biasanya. ada kali pengalaman Bu Aja. Ya tadi gue udah nanya. Iya, karena aku pernah inget teman-teman Makrifat juga mungkin udah pernah dengar juga bahwa ada perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah minta dinikahkan loh. Itu artinya perempuan itu boleh mengutarakan perasaan, apalagi minta dinikahkan dengan laki-laki yang dia pilih. Selama, tar dulu, jangan suka motong, dah. Gak enak kan motong orang. Bagi dong. Jadi boleh. Boleh kok perempuan mengutarakan perasaan. Aku pro kepada setiap orang punya hak dan punya kesempatan untuk mengutarakan perasaan cintanya kepada orang yang dicintai. Selama caranya baik dan kepada orang yang baik. Gitu. Luar biasa ya. Abis ini Beta bikin ini deh. Story apa? Oh iya, abis ini Ustazah. bikin quote lagi nih. Ya. Itu yang ditunggu nih pada. Jadi saya mau tanya Ustazah. Gimana? Itu wanita yang Menghadap Rasul. Sini gendongannya dipegang.
Itu wanita itu nggak termasuk murahan kah? Bagaimana tuh? Kan kalau zaman sekarang kan gengsi kali gitu ya kalau Iya. Kayaknya dari dulu deh. Dari dulu kalau bicara perempuan tuh gengsi untuk mengutarakan perasaan tuh bukan zaman sekarang, karena kan kita tuh dibesarkan di budaya patriarki ya, yang Oke. laki-laki tuh lebih punya ruang, kesannya perempuan itu rendah dan gak punya ruang yang sepadan dengan laki-laki. Iya. Padahal perempuan juga manusia yang harus dimanusiakan, dia juga punya perasaan. Jadi dia berhak mengutarakan perasaannya juga. Keren ya. Anda bertanya, Mas Tia menjawab. beli bukunya. Terima kasih loh udah promo, makasih loh. Tapi nggak ada. Tapi kira-kira kenapa ya? Apa yang harus dirubah? Kalau misalkan ada yang harus dirubah gitu bagi perempuan sekarang, yang dia malu untuk mengutarakan, ya akhirnya dia pakai sistem halte, Oke, Menunggu. jembatan. nunggu. Oh, nunggu. gitu. Gimana sih? Ya, kok kecerdasanku udah menurun ya? Kenapa? Mau tanya pada karena Anda bermain bersama kita. Aduh. Ini kira-kira kenapa? Nanti itu menunggu bukan jembatan, itu flyover nah. Oh iya. Aku pikir buat ini kayak Nunggunya di flyover. dekat kontrakanku dong. Ya itu lagi. Oke, lanjut. Nanya nih lama banget. Jadi apa yang harus dirubah kalau memang harus ada yang dirubah bagi wanita sekarang tuh? Kalau aku untuk teman-teman perempuan sekarang tuh kita harus melek informasi ya, dan kita juga harus sadar sesadar-sadarnya bahwa peradaban tuh udah semakin terang gak kayak Iya, dulu. betul. Sekarang listrik ada di mana-mana Iya. gitu ya. Itu aja secara fisik itu udah beda. Ini ada bohlamnya di sini. Gua paham maksud kalian. Lampu taman. Iya, jadi kalau misalnya dunia aja berkembang, masa iya sih pikiran kita sempit-sempit kayak gitu-gitu terus gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang harus dirubah, mindset kita. Perempuan dan laki-laki itu setara. Tidak ada kepincangan. Dan itu alasan juga bahwa kita perlu enak banget sih pada Ini kita karena udah kenal lama beta. Jadi podcast sama udah makan. ini kagak alot loh, enak banget. Baru digoreng. Oh, oke. Setara nih. Iya, setara. Terima kasih Kalau- atas distributor ini. Kalau laki makan, perempuan juga berhak makan. Bener. Gitu. Maka Nah, beli gorengan Anda di oke. Jadi yang harus dirubah mindset bahwa kita perempuan juga punya hak yang sama. Tapi alasan kenapa perempuan itu gengsi atau merasa Ya. kayaknya tuh hina banget kalau dia tuh mengutarakan perasaan. Padahal Ya, ya. kayaknya ya. Kayaknya aku juga dulu berpemikiran seperti itu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, laki-laki tuh bukan peramal. Meskipun dia psikolog aja, dia nggak tahu kalau kita tuh mau seperti apa. Dan kalau misalnya mau komunikasinya lancar, yang ngomong langsung aja Oke. itu masih ada miss-nya loh. Apalagi yang dalam hati dipendem, kemudian berharap orang akan mengerti apa yang kita inginkan. Kayaknya itu mustahil deh. Jadi sampein aja dengan catatan satu sih, laki-laki itu dia mau paham dulu, karena kan yang dikhawatirkan perempuan juga ntar jadi aib loh kalau misalnya dia ngutarain perasaan dia. Berarti back to basic ya. Karena wanita ingin dimengerti. Iya. Yang enggak juga. Ini Dan laki-laki juga harus mau mendengar kan berarti. betul, saling sih sebenarnya, kesalingan, nggak bisa bilang ini mau dimengerti, ini nggak mau. Kita harus saling mengerti, saling mau mengutarakan dan menerima gitu. Kesalingan tuh penting banget soalnya. Ya. Jadi buat Anda para laki-laki di luar sana, setelah mendengar sudut pandang dari Perempuan? Mas Tia, ya, dari perempuan yang nggak mewakili sih. Mas-mas yang berjilbab. berjilbab. Mas-mas yang berjilbab. Benar-benar. Ya, jangan sampai juga ada pemikiran di cowok-cowok nih. Biasanya gini kan berpikir, dari statistik kan udah jelas gitu, perbandingan cewek dan cowok itu 4:1 sekarang. Jangan Anda merasa ganteng, woi. Jangan Anda merasa dibutuhkan. Tapi Anda juga mau harus ada usaha untuk mendengarkan Iya. calon, misalnya calon pasangannya.
harus ngobrol juga, harus ada ikhtiar Iya, juga. dan aku apresiasi banget sih teman-teman cowok yang ada di sini tuh. Kecuali mereka, dia. Kecuali soalnya dia. mereka tuh membuktikan bahwa mereka juga butuh perempuan loh. Terbukti bahwa mereka menikah. Iya. Iya, itu tuh. Mau dua, satu. Mau satu. Dia banyak loh, cuman suara goib yang kedengeran. Iya. Jadi ini apa namanya? Kalau tadi Paman bilang laki-laki tuh jangan sok ganteng banget ngerasa Iya. cuma dia yang dibutuhkan. Coba jujur sama diri sendiri deh. Dia juga membutuhkan perempuan kan? Itu guys. Masya Allah. Bu Hajar ini memang luar biasa ya. Benar, karena cinta itu bukan menang-menangan tapi lebih pada Kalah-kalahan. jadi tunggu sih. Seperti itu teman-teman ya. Untuk katakan cinta ini bisa kita bilang bahwa ikhtiar ke sesama manusia untuk menjemput cinta kita, Ya. untuk mendatangkan dan menghadirkan cinta kita di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, itu harus dilakukan, diikhtiarkan bukan hanya oleh kaum laki-laki saja, Ya. tapi juga kaum perempuan harus bisa berusaha dengan caranya, dengan keunikan-keunikannya. Ya. Coba aja, banyak caranya ya. Bisa DM ke Astia gitu. Apa? Apa tuh? Mana nih? Oh, Ya gini udah aja. ngomong aja, ntar aku Ya. pegang. Setiap manusia itu kan ada apa ya? Mungkin rasa malu lah gitu kan. Iya. Sekarang tuh banyak loh media tuh yang memfasilitasi kita untuk menyampaikan cinta kepada Tinder. Anda Nggak boleh pemain ya? sebut merek. Nggak boleh sebut merek. Bukan. Jadi gini. Susah bener ya Aki. Iya, lanjut. Kita ini kan hidup kan hanya tidak hanya bersatu atau berdua tuh kan. Banyak. Jadi banyak orang itulah kita manfaatkan untuk menyampaikan rasa kita kepada si dia. Kalau kita tidak mampu untuk menyampaikan. Yes, Benar. betul. Jadi ya benar-benar. ada teman-teman kita yang masih banyak yang bisa menyampaikan. Benar banget. Ini tuh kesimpulan dari podcast ini loh. Udah ya. Ya. Jadi apa? Jadi kesimpulan aku bantu simpulin. Iya. Jadi dari habaib kita itu Di fitnah beneran. oh enggak. Emang namanya Habib, keluarin KTP Iya, Anda. namanya Habib. Nah, kalau boleh disimpulin nih dari pendapat temen kita yang satu ini kece badai banget. Aku pikir ini Iya. poin banget dari podcast kita kali ini bahwa perasaan itu harus diutarakan. Tapi boleh dengan dua cara. Satu, Iya. kalau memang kita punya nyali besar dan menerima resiko konsekuensi dari sudah mengutarakan itu, silakan utarakan langsung. Tapi kalau misalnya kita masih nyalinya kecil, nggak berani dengan berbagai macam pertimbangan, silahkan pinjem badan orang, pinjem mulut orang untuk menyampaikan perasaan yang sudah kita alami. Banyak caranya ya. Anda rencananya mau ngirim pernyataan cinta Anda lewat Wesel kan? Tahun berapa udah, ini punchline gua udah tutup. Terima kasih semuanya, saksikan episode podcast Marifat selanjutnya. Terima kasih Mas Tial selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.